Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Baik ya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mencoba untuk menjelaskan materi tentang bahasa query ya, menggunakan perangkat lunak Oracle. Untuk kali ini kita akan membahas fungsi karakter, bilangan, dan tanggal. Ya, diharapkan kita semua bisa memahami jenis-jenis fungsi yang tersedia di SQL, kemudian dapat menggunakan fungsi karakter, bilangan, number, dan tanggal dalam perintah select kita. Baik, seperti biasa, kita akan menggunakan SQL Plus, ya. Kita akan gunakan SQL Plus. Untuk itu, silakan dipersiapkan terlebih dahulu SQL Plus-nya, sehingga Anda bisa bersama-sama dengan saya untuk mencoba perintah-perintah SQL yang menggunakan fungsi. Baik, silakan dipersiapkan SQL-nya. Ya, sambil menjelaskan tentang teori, ya, kita juga akan mencoba dengan menggunakan perintah SQL-nya. Ya. Oke, ini sedikit landasan teori yang akan kita gunakan, ya, yaitu kita akan belajar ya tentang fungsi. Kita akan belajar tentang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi merupakan biar terlihat ya. Oke. Ya. Fungsi merupakan fasilitas yang berguna dalam SQL dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Ya, melakukan perhitungan data, memodifikasi item data secara individu, memanipulasi keluaran atau output dari kelompok data, menformat ya, penampilan date dan number, mengkonversi tipe data. Kadangkala fungsi SQL itu memerlukan argumen dan selalu mengembalikan suatu nilai. Ya, jadi kalau fungsi itu mengembalikan suatu nilai. Ya, fungsi yang akan dijelaskan dalam modul ini merupakan fungsi SQL versi Oracle yang kita kenal ada dua jenis, yaitu fungsi single row dan fungsi multiple row. Apa itu? Ya, fungsi single row beroperasi hanya pada satu baris tunggal dan mengembalikan satu atau lebih ya per baris. Ya, mengembalikan satu result per baris. Ya, walaupun nanti mungkin resultnya banyak, tapi ditampilkan mengembalikannya sebagai per baris. Oke, saya ulangi ya, untuk single row beroperasi hanya pada satu baris tunggal ya, dan mengembalikan hasil atau resultnya per baris. Ada beberapa macam fungsi single row. Ya, ada beberapa macam fungsi single row, yaitu karakter, number, date, conversion, dan general. Sedangkan fungsi multi row, ya maaf ini ada salah ketik. Ya, multiple row dapat memanipulasi grup atau kelompok baris ya, untuk menghasilkan satu dari sekelompok baris tersebut. Fungsi ini dikenal dengan fungsi grup. Nah, oke, kita akan bahas terlebih dahulu fungsi single row. Fungsi single row
Ya, digunakan untuk memanipulasi item data. Fungsi ini menerima satu atau lebih argumen dan mengembalikan satu nilai untuk setiap baris yang dikembalikan dari query. Ya, ini adalah fungsi single row. Argumennya dapat salah satu dari konstanta dari user, nilai variabel, nama kolom maupun dan ekspresi. Ya. Jadi fungsi single row itu untuk memanipulasi item data. Dia menerima satu atau lebih argumen dan mengembalikan satu nilai untuk setiap baris. Ya. Jadi maksudnya adalah kalau ini Anda buat query gitu ya, mungkin saya buat menggunakan ini saja, tabel mungkin ya. Ya, seperti ini misalnya. Ya. Jadi fungsi single row agak sulit ya saya menerangkannya. Ya, jadi maksudnya fungsi single row itu, jadi kalau kita punya data misalnya ya, atau saya ke sini saja. Punya sekelompok data. Ya. Oke, saya coba ya. Misalnya saya punya sekelompok data. Kita coba dulu di sini. Misalnya select last name from employees misalnya gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan single row, ya fungsi single row itu adalah kalau kita kenakan fungsi tersebut, ini berlaku untuk setiap baris per baris ini, ya. Jadi misalnya ini ada 107 row, ya. Saya masih dengan select last name, tapi saya mau buat fungsinya yaitu upper, ya. Jadi last name-nya itu saya mau buat hurufnya besar semua. Nah, single row itu berlaku untuk setiap baris ini. Ya, berlaku untuk setiap baris. Jadi seperti Grand nanti hurufnya besar semua, Wallen juga semua. Ya, itu namanya fungsi single row. Ya. Anda perhatikan, Grand, Wallen, dan seterusnya itu adalah menjadi upper. Ya, menggunakan fungsi single row yang namanya upper dan berlaku atau dikenakan pada setiap barisnya. Ya, itu adalah fungsi single row. Nah, akan ada banyak ya, akan ada banyak nanti fungsi single row. Tapi yang mungkin perlu diperhatikan di sini adalah sifat dari fungsi single row. Ya. Sifat dari fungsi single row bekerja pada setiap baris yang dikembalikan oleh query, ya. Kerjanya di setiap baris. Jadi contoh tadi upper, ya, maka upper itu bekerja di setiap baris. Mengembalikan satu hasil per baris. Ya, satu hasil per baris. Jadi tadi grand itu kembalikan upper grand. Itu seperti apa? Dimungkinkan mengembalikan suatu nilai data dengan tipe data yang berbeda dengan yang direferensikan atau argumennya. Ya, nanti kita bisa lihat ada fungsi yang tadinya mungkin date, ya mungkin jadi varchar atau kebalikannya. Dimungkinkan ya, dimungkinkan menggunakan satu atau lebih argumen, dapat digunakan dalam klausa select, where, dan order by, dapat juga di dalam nested. Ya, jadi fungsi single row itu bisa di select, bisa di setelah statement where, atau setelah statement atau klausa order by. Sintaknya sederhana, nama fungsi diikuti dengan argumen. Ya.
Argumennya tadi dimungkinkan menggunakan satu atau lebih argumen. Jadi argumennya boleh satu, boleh banyak. Nah, fungsi single row yang akan dibahas ya, itu adalah fungsi karakter yang menerima input karakter dan dapat mengembalikan baik nilai karakter maupun number. Nah, fungsi number menerima input numerik dan mengembalikan nilai numerik. Fungsi date beroperasi pada nilai data date. Semua fungsi date akan mengembalikan nilai dengan tipe data date, kecuali fungsi man between akan mengembalikan nilai tipe data number. Ya. Oke. Kemudian fungsi conversion. Ya, fungsi conversion. Ya, mengkonversi satu nilai dari tipe data 1 ke tipe data yang lain. Kemudian ada fungsi general, yaitu NLV. NLV itu null if, coalesce, ya, tulisannya COALESCE, agak susah nulisnya gitu ya. Case and decode. Ya. Jadi fungsi single row yang akan dibahas ada 5, yaitu fungsi untuk karakter, ya, fungsi untuk karakter, ya, karakter, inputnya karakter, kembaliannya bisa karakter atau number. Fungsi number itu input dan outputnya mengembalikan number. Fungsi date ya beroperasi pada tipe data date, kembaliannya bertipe data date kecuali di fungsi man between. Ya. Kemudian fungsi conversion itu bisa dari satu tipe ke tipe data lain, dan fungsi yang terakhir adalah fungsi general. Oke, kita lihat yang pertama, fungsi karakter. Fungsi karakter akan menerima data karakter, ya, akan menerima data karakter sebagai input dan dapat mengembalikan nilai balik karakter maupun nilai numerik. Ini harus Anda ingat-ingat, jadi bisa mengembalikan nilai karakter, bisa juga mengembalikan nilai numerik. Oke. Nah, fungsi karakter ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu case manipulation dan karakter manipulation. Ya. Oke, ini pembagiannya, fungsi-fungsinya. Jadi kalau case manipulation itu adalah mengubah saja, mengubah hurufnya, bisa lower, ya, huruf kecil, upper, huruf besar, init cap, artinya yang huruf pertamanya saja dibuat huruf besar. Sedangkan fungsi yang memanipulasi karakter itu bisa concate, sub-str, length, in-str, lpad atau rpad, trim, dan replace. Oke, ini pembagiannya ya, bisa case manipulation, bisa menggunakan karakter manipulation. Berikut adalah tabel fungsi beserta dengan kegunaannya, ya, termasuk dengan sintaknya, ya. Yang pertama lower. Yang pertama adalah lower. Di sini ada kolom atau ekspresi. Jadi mengkonversi karakter huruf ke huruf kecil, ya, lower, upper ke huruf besar, init cap itu artinya adalah ke huruf besar untuk yang pertama dari setiap kata, sementara yang lain adalah huruf kecil, ya. Jadi kalau init cap, kalau saya tuliskan di sini misalnya kata kolom ekspresi, ya. Kalau saya kasih fungsi init cap menjadi kolom ekspresi, ya. Jadi K-nya besar. Ini K-nya besar dan
Hanya huruf besar ya. Dan E-nya huruf besar. Ini namanya init cap. Kemudian concate, menggabungkan ya. Concate itu artinya menggabungkan. Menggabungkan karakter pada kolom pertama dengan karakter pada kolom kedua. Ya, jadi ini concate apa di sini koma kolom kedua. Jadi kalau saya mau concate kolom ekspresi ya, nanti concate saya tuliskan di sini ya, bagian concate ya. Misalnya ini ya, concate kolom atau ekspresi ya, kolom pertama atau ekspresi gitu ya. Concate misalnya saya menggunakan ekspresi, misalnya concate kolom koma ekspresi, nanti hasilnya adalah kolom ekspresi ya. Ingat kalau mau dikasih spasi di sini diberi spasi sehingga nanti hasilnya adalah kolom ekspresi. Atau misalnya paling enak ya Ridho gitu ya, kolom ekspresinya Ridho, kemudian diikuti dengan Wati ya. Nah gini, jadi nanti hasilnya adalah Ridhowati. Nah ini adalah concate. Kemudian yang berikutnya adalah substring. Nah ini hati-hati ya, substring. Mengembalikan karakter-karakter yang diinginkan dari sebuah string, mulai dari karakter posisi M sepanjang N. Ya. Jika M negatif, perhitungan akan dimulai dari akhir string. Jika N dihilangkan, semua karakter sampai akhir string akan dikembalikan. Ya, jika N-nya tidak ada, ya, panjangnya ini Anda perhatikan, ya, maka semua karakter sampai stringnya akan dikembalikan. Saya contohkan ya, menggunakan nama saya saja, biar gampang. Substring, substr, misalnya Ridhowati, mungkin di bawah ada ya contoh ya. Oh tidak ada, nanti saja ya. Kemudian mulai dari string yang ke berapa posisi M-nya, ya misalnya posisi pertama, kemudian panjangnya mau berapa. Tapi kalau tidak Anda tuliskan, ya maka akan hasilnya adalah Ridhowati. Bentar saya cek dulu, substring itu akan mulainya dari 0 atau dari 1 ya. Ya, mulainya dari 1 ya, mulainya dari 1. Oke, kita ulangi ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau Ridhowati mulainya dari 1, panjangnya misalnya 4 ya, maka akan dikembalikan adalah Ridho. Tapi kalau tidak ada 4-nya, gini, maka dikembalikan adalah Ridhowati ya. Atau misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, maka munculnya adalah Wati. Seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada N-nya, maka mulai dari posisinya itu yang ke M sampai dengan terakhir. Tapi kalau ada N-nya, maka N-nya adalah berapa panjang karakter yang diinginkan ya. Oke, nanti di belakang ada contohnya. Kemudian berikutnya adalah length. Ya. Length itu adalah mengembalikan jumlah karakter dalam ekspresi ya. Jadi kalau misalnya tadi length Ridhowati misalnya gitu, ya, length Ridhowati maka akan mengembalikan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini akan kembali 8.
ya. Kemudian str, insert string ya, dari insert string. Mengembalikan posisi string ya. Kemudian opsional, kita dapat menentukan posisi M untuk memulai pencarian string. Terjadinya N sebuah string. Ya, secara default, M adalah dan N adalah 1. Artinya akan mencari mulai dari awal dan melaporkan kejadian yang pertama ditemukan. Ya. Oke, coba ya. Misalnya, sorry. Rank tadi sudah. Ya. Kita coba yang insert ya. Di sini sebetulnya juga ada contoh, tapi nanti biar kita mudah gitu ya. Kita lihat ya. Kita ulangi lagi, inst adalah mengembalikan posisi karakter. Posisinya ada di berapa sih karakter itu? Ya. Kemudian ini berikutnya adalah opsional. Ya, boleh ada, boleh tidak. Kemudian posisi yang dikembalikan itu adalah yang pertama kali ditemukan. Misalnya contoh ya, instr, misalnya Ridowati, saya mau cari huruf I. Ya, mau cari huruf I, maka yang ditemukan adalah 2. Walaupun I-nya ada 2, yang depan dan yang belakang, posisi 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 dan 8, tapi yang akan dikembalikan adalah yang ditemukan pertama. Ya, nggak bisa dibulak-balik ya. Kalau misalnya Anda pengen, ini karena string ya, ya, oke lah, mencarinya mulai dari pertama ya. Jadi tadi kalau ketemu I, tidak muncul angka 8, tetapi yang dimunculkan adalah angka 2. Berikutnya, lpad, L itu dari left, R itu dari right. L itu left, yang R itu adalah right ya. Membuat string rata kanan dengan mengisi karakter di sebelah kiri. Ya, kalau left itu berarti kiri dari string supaya lebar total menjadi n. Nah, hati-hati ya. Jadi dia akan membuat stringnya itu rata kanan dengan cara mengisi karakter di sebelah kiri dari string supaya lebar total menjadi m. Ya, supaya lebar total menjadi n. Oke. Kalau yang rpad membuat string rata kiri dengan mengisi karakter di sebelah kanan string supaya lebar totalnya adalah n. Ya, oke. Kita nanti akan coba ya. Tapi saya tunjukkan dulu yang dimaksud adalah seperti apa ya, seperti ini ya. Misalnya ini mau diisi atau total panjangnya 10, kemudian diisi dengan bintang-bintang misalnya ya. Kita coba yang gampang tadi dengan Ridowati gitu ya. Kita coba dengan nama saya dulu ya, yang supaya memudahkan ya. Alpad ya gitu. Ridowati ya. Ini nanti bisa berupa kolom atau ekspresi. Kemudian saya mau kasih panjangnya itu 10, kemudian diisi string, kalau yang tidak 10, maka diisi string bintang. Ya, ingat, lpad-nya itu dari left. Ya, jadi dia akan dibuat rata kanan. Ya, Anda harus hitung, jadi karakternya ada
totalnya ada 10 ya, ada 10. Kalau saya buatkan begini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, lagi aja ya, biar gampang. 10 ya. Panjangnya sudah 10, kemudian L-pad ya, 10. Kemudian supaya dia rata kanan, saya tuliskan saja dulu dari belakang ya. Saya tuliskan dari belakang. Nah, ini ya, I, kemudian T, itu ya. Nah, biar gampang inilah ya. Widowati pas ya 10, pas 8. Nah, sisanya ya, karena dia ratanya rata kiri, maka ratanya rata kanan ya, maka yang diisi adalah ya sisi sebelah kiri. Ini kan sudah 8, berarti nanti muncul 2, 1 2. Itu. Nah, gitu. Dibuat dia rata kanan ya, kemudian lebarnya 10, kekurangannya itu dibuat mulai dari kiri. Ya, gampangnya kirinya berapa, totalnya ini aja 10 dikurangi 8, maka dia akan 2 karakter. Nah, kalau yang R-pad ini kebalikannya, maunya rata kiri, kemudian supaya menjadi huruf M sejumlah N gitu ya, sejumlah 10 tadi, ininya tinggal dikasih bintang-bintang. Ini hasilnya nanti. Ya, dengan R-pad Ridowati 10 ya, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, kemudian trim. Trim itu adalah menghilangkan space ya, karakter yang kosong. Ya, literal yang kosong. Bisa leading, bisa trailing, bisa both ya. Trim karakter dari trim source, mau dihilangkan berapa karakter di depan atau di belakang atau kedua-duanya dari sebuah karakter string ya. Jadi kalau yang leading ya, ini, maka dia yang di depan yang dihilangkan. Tapi kalau trailing itu berarti yang belakang atau both kedua-duanya. Oke, kemudian replace ya, seperti namanya berarti dia akan menggantikan ya, mencari karakter set stringnya, kemudian di replace dengan apa ya. Misalnya contoh ya, misalnya replace teksnya apa, Ridowati, kemudian set stringnya misalnya Wati gitu ya, kemudian mau diganti dengan Gunawan misalnya. Jadi nanti hasilnya adalah Rido Gunawan ya, itu ya. Oke, sekarang ya, ini ya contohnya juga bisa nih, nanti kita akan coba ya. Oke, sekarang kita coba dengan apa namanya, Oracle kita ya. Mulai dari depan lagi, case manipulation, dan nanti menggunakan ekspresi string manipulation. Ini tadi teorinya saja. Baik, oke, kita akan mulai. Silakan Anda coba ya, silakan Anda coba untuk fungsi case manipulation seperti pada tabel 42 ya, seperti pada tabel 42 ya. Oke, saya tunggu ya. Lower upper init cap ya, kita mau coba lower upper init cap. Ini contoh ya tadi. Sekarang kita akses dari employee ya, select job ID for upper last name ya. Ingat, ini adalah tanda untuk menggabungkan ya. Is lower job ID as employee detail. Jangan lupa ini S, berarti nanti satu kalimat ini ya, satu kalimat ini nanti diberi nama kolomnya adalah employee detail. Oke, kita coba.
Jangan lupa ya, seperti biasa spoolnya diaktifkan. Saya akan cek punya saya apakah spoolnya sudah aktif. Oke, sudah aktif. CLR apa ya, lupa. Clear screen, saya mau clear screen. CL screen, clear screen. Ya. Kita mulai ya. Select job ID contoh 1. Oke. Di enter ya. Anda perhatikan si last name-nya huruf besar, sementara job ID-nya huruf kecil. Aslinya gimana aslinya ya? Aslinya adalah nggak pakai ini ya. Kalau Anda perhatikan bedanya apa gitu ya. Ya, kalau tidak menggunakan fungsi manipulasi, ya apa yang ada di dalam database-nya itu yang akan ditampilkan ya. Ini last name ya. Ingat ya, fungsi ini tidak mengubah di database-nya, tapi hanya di tampilannya saja. Ya, ini contohnya. Grand itu hanya di huruf depannya saja yang besar. SH Clark ini ya, ini huruf besar semua. Tapi dengan menggunakan fungsi yang kita ubah ya, upper dan lower. Oke. Next, berikutnya. Oke. Sekarang kita mau cari, perhatikan contohnya ya. Kita mau cari data dari yang last name-nya adalah Austin. Ya, yang nama belakangnya adalah Austin. Udah nggak sih Austin? Austin, adakah Austin? Ini ya, Austin nih ada nih. Ya, nah kita akan lihat. Austin ada ya. Kalau dibaca nih, Anda bisa lihat ini ada Austin di sini. Kita mau coba cari. Nah, Anda perhatikan apa yang terjadi? Loh, kok nggak ada? Padahal tadi ada Austin. Nah, ya betul sekali ya. Di sini ada where last name sama dengan Austin. Artinya adalah Anda mencari Austin yang huruf kecil semua. Padahal aslinya last name itu adalah huruf besar, A-nya. Nah, ini Oracle ya, Oracle sangat case sensitif. Huruf besar dan huruf kecil akan dibedakan. Nah, daripada kita ribet ya, dia huruf besar atau huruf kecil gitu ya, maka saya mau ubah aja atau saya mau buat menggunakan fungsi saja. Jadi nggak usah bingung dia ada huruf besar atau ada huruf kecil. Ya, maksud saya adalah kita buat saja si Austin-nya itu kita pakai fungsi lower gitu ya. From employee where last name-nya saya kasih fungsi lower aja. Lower last name sama dengan Austin. Ya, saya akan ubah ya last name-nya yang tadi huruf pertamanya adalah huruf besar ya menjadi dibuat huruf kecil aja, lower last name yang sama dengan huruf kecil semua. Karena kita nggak tahu ya di sana di last name kita ada huruf besar atau ada huruf kecil. Pakai lower saja, di ininya huruf kecil. Tapi kalau saya mau upper last name, maka ininya harus huruf besar semua. Ya, oke, silakan dicoba ya. Lower, pakai upper atau pakai init cap. Coba bagaimana hasilnya nanti. Baik, berikutnya adalah tentang fungsi manipulasi karakter. Tadi sudah ya, sekarang yang menarik nih ya. Ada yang menarik di sini ya, ini contoh-contohnya ya. Code cat tadi sudah ya, gabungkan hello world, substring hello world
ya substring hello world ya 1 panjangnya 5. HELLO kembaliannya. Length dari hello world ada hello itu 1 2 3 4 5 ditambah 5 ya, jadi 10. Ya, sementara in str hello world ya ditemukan di W di sini ya, 1 2 3 4 5 6. Kemudian ini lpad 10 ya. Ya, kita mau isikan left ya, leftnya dengan tanda bintang, panjangnya 10 dari kanan 1 2 3 4 5, maka bintangnya adalah isinya 5. Rpad ya, ratanya kiri, maka diisi bintang sebanyak 5. Trim ya, berarti kita adalah menghapus ya, menghapus H dari hello world. Jadi tinggal hello world. Nah, coba yang ini nih. Replace Jack and Ju ya dengan J ya, kalau ketemu karakter J di replace dengan BL. Kalau ketemu karakter J ya di replace dengan BL. Ini ketemu J, jadi J-nya diganti dengan BL, BLA, BL ya, J-nya diganti BL, AJK jadi black, kemudian Ju-nya JUE, ketemu J lagi, J-nya diganti BL, UE jadi blue. Nah, ini contoh-contoh fungsi manipulasi karakter. Silakan dicoba dulu nih ya, sambil dianalisa ya, sambil dianalisa. Select employee ID concat ya, nama depan nama belakangnya kan di concat ya, jadi nama. Kemudian length dari last name-nya berapa, INSTR last name A ya, itu ketemunya berapa, posisi A, huruf A itu pada last name itu yang keberapa dari employee, yang job ID ya adalah rep job ID yang posisinya keempat. Ingat ya, di sini setelah fungsi setelah fungsi where Anda bisa juga menggunakan fungsi manipulasi. Oke, kita akan coba ya. Oke, ini saya coba, kita lihat hasilnya ya. Kalau ngetikannya kan gampang ya, kalau ngetikannya gampang, ini kok gimana nih ya. Kursor saya mana nih ya. Itu screen dulu deh ya. Oke, select employee ID concat first name last name, nama, kemudian diikuti dengan job ID. Saya hapus dulu ini ya. Kemudian diikuti dengan job ID, koma, length dari last name. Kalau nama kolom huruf besar huruf kecil sama ya, yang dibedakan itu adalah ekspresi. INSTR juga last name dari A, kemudian posisi, ini kasih nama S boleh ya, posisi huruf A, kemudian from employees where substring job ID, yang keempat adalah rep. Nah, kita analisa ya, kita analisa dulu. Oke, Anda perhatikan di sini employee ID-nya ya adalah 202,
name-nya ya di-concat dengan last name ya, di-concat dengan last name ini pet file. Kemudian posisi huruf A, posisi huruf A-nya itu yang keberapa ya, ini kok nggak kelihatan ya. Bentar, saya perkecil dulu ya. Layoutnya maunya saya perkecil. Supaya muat. Oh, sama aja. Oke lah ya, kita baca dari sini saja ya. Oke, kita baca dari sini. Posisi huruf A-nya yang keberapa? 1, 2 ya, posisinya huruf kedua. Kemudian sebelum posisi panjang dulu, panjang dari last name. Tadi inget ya, length last name ya. Oh, ini salah ya nulisnya ya. Oke, betul. Sorry, maaf ya, saya ulangi lagi ya. Employee ID-nya ketemu 202 ya. Kemudian nama itu adalah concat dari first name dan last name. Ini first name-nya Pat, last name-nya adalah Faye. Ya. Kemudian diikuti dengan job ID. Ya, di sini job ID-nya MKrep. Kemudian length dari last name Fay gitu ya, 5 FAY itu adalah 3. Oke. Kemudian posisi huruf A dari last name ya, ketemunya adalah 1, 2 dari last name ya, ketemunya adalah 2. 2-nya bukan 2 yang Pat, tapi 2 dari Fay, karena dia minta posisi huruf A dari last name. Oke, ini ketemunya. Sekarang yang ini Susan Marvis ya. Kita lihat length-nya berapa last name. MAVRIS itu 6. Kemudian posisi huruf A dari last name adalah 2. Oke. Tuh, silakan dianalisa dulu. Sekarang diminta memodifikasi ya, yang ditampilkan hanya yang memiliki huruf terakhir dari last name-nya adalah huruf N. Last name-nya adalah huruf N. Ya, jadi di sini ini sama persis tapi last name-nya N. Anda lihat last name min 1. Ya, itu artinya menghitungnya dari belakang. Kalau ada min 1 menghitungnya dari belakang. Jadi contoh misalnya ini ya, BEER gitu ya. Maka kalau min 1 itu ngitungnya dari belakang. Kalau min 1, oke, saya ulangi ya. Jadi kalau ini misalnya contoh stringnya adalah baer gitu ya. Kalau min 1 itu ngitungnya dari R. Ini 1, 2, misalnya 2, maka ketemunya adalah E. Tapi kalau dia tidak menggunakan negatif, maka ngitungnya dari depan. Ya, kalau min 1 ngitungnya dari belakang, kalau tidak min atau positif ngitungnya dari depan. Oke, sehingga di sini last name min 1,1 sama dengan N, karena yang diinginkan adalah last name-nya adalah huruf N, yang paling terakhir. Berarti kita cari min 1 karakternya adalah berakhir dengan huruf N. Ya, karena kita pembahasannya sedang di substring, maka kita buatnya seperti ini. Ya, atau kalau Anda kemarin masih ingat yang kemarin bisa pakai persen N, itu bisa ya. Tapi karena kita pembahasannya sedang pada fungsi string, maka last name min 1,1 sama dengan N. Oke, silakan
Dicoba, ini Anda perhatikan hasilnya n semua nih. Ya, oke, silakan dicoba. Tinggal Anda panggil lagi yang tadi, hanya where-nya last name min 1,1 min 1, where substring last name min 1,1 sama dengan n. Nih. Nah, sudah. Silakan diperhatikan hasilnya. Oke, kita akan lanjutkan ya setelah tadi fungsi untuk karakter ya, memanipulasi maupun untuk case manipulation. Sekarang kita lihat fungsi number. Fungsi number tadi sudah di depan menerima input berupa numerik, kembaliannya juga numerik ya. Yang akan dibahas di sini adalah round, trans, dan mod ya. Gampang ya mestinya ya. Contoh saja, contoh fungsinya, kemudian kita lihat contoh hasilnya ya. Round, kolom atau ekspresi, koma n ya. Pembulatan nilai n ke tempat desimal, atau jika nilai n tidak diberikan maka tidak menggunakan tempat desimal. Kemudian jika n-nya negatif, pembulatannya dimulai dari titik desimal ke kiri sebanyak n tempat desimal. Kita lihat ya. Round 45.926,2. Maka yang diminta adalah 2 digit ya, 2 digit setelah titik ya, 92 ya, tapi karena dia di round maka ke desimal terdekatnya ya, karena belakangnya 6 maka jadi 93. Oke, kalau trans, pemotongan nilai ke n desimal, jika n desimal maka di vote n sama dengan 0. Dengan angka yang sama ya, tidak di round tetapi dipotong ya. 45.926,2 ya, diminta 2 digit, sisanya dipotong 92 dari ketemunya, bukan 93. 93 itu pakai round. Mod mengembalikan sisa pembagian ya, jadi 1.600 dibagi 3.300 adalah sisanya ya, sisanya ini ketemunya kan 5 ya, 5 kan 1.500, sisanya 1.000. Oke, kita coba beberapa fungsi. Ini round, hasilnya seperti apa Anda analisa ya. Ini Anda perhatikan di sini, kalau kita tidak memilih dari tabel bisa from dual ya, ini sistem ya. Oke, sistem ya, tabel dummy ya, tabel dummy istilahnya. Oke, kita coba, kemudian Anda analisa ya, di situ sudah ada keterangannya. Oke, from dual ya. Oke, sudah nih. Yang tadi 45,93, 46, kemudian round negatif. Hati-hati ya, round negatif ya. Tadi ya, min 1 ya, berarti ke depan ya, di depannya yaitu ketemunya 5, maka di round 4 ya, 40-nya naik ya, karena roundnya adalah 5 ketemunya, 5 itu up ya, naik ke atas ya, bukan ke kanan. Kalau minus ke kiri ya, hati-hati ya. Ini round 93, ini di round 0 karena roundnya 0 ya, maka 45.9, 9 berarti naik. Tapi kalau minus 1 berarti dia ini juga 0 ya, sama ya, kesatuannya, kepuluhannya, maka dia adalah ketemunya 50. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Dari titik desimal, perhatikan ya, ini dari titik desimal ke kiri sebanyak 1 tempat angka desimal.
Maka 1 digit di kiri titik desimal adalah 5. Karena 5 dibulatkan, maka angka 4 menjadi 5. Oke, berikutnya trans. Silakan dicoba. Trans tadi artinya dipotong. Ya, pemotongan. Coba. Kemudian Anda perhatikan hasilnya. Mungkin yang luar biasa saja yang akan kita bahas ya. Yang luar biasa adalah di trans yang negatif 1. Ya, ingat pemotongan 1 digit sebelah kiri titik. Dipotong ya. Dipotong 5-nya dipotong jadi 40. Kalau yang ini trans 0 berarti 45. Bandingkan dengan yang round ya. 2.92 di sini. Sekarang kita gunakan yang mod ya, mod bulus ya, sisa bagi ya. Yang mau dilihat adalah, perhatikan di sini mod salary, 5.000 ya, berapa salary-nya jika dibagi dengan sisa salary ya, bukan salary tapi sisa salary jika dibagi dengan 5.000. Oke, silakan saja Anda copy atau Anda ketikkan lah ya kalau gitu. Nah, sudah dapat salary-nya ya, salary-nya 10.000, kemudian di mod 5.000 berarti kan 2 ya, sisanya adalah 0. Kalau yang 9.500 dibagi 5.000, 1 sisa 4.500. Demikian seterusnya. Oke, berikutnya ya. Setelah selesai bekerja dengan number, numerik ya, round, kemudian trans dan mod. Sekarang bekerja dengan date. Ya. Mengingatkan kembali, ya, Oracle menyimpan date dengan format internal numerik yang terdiri dari century, year, month, day, hour, minutes, dan second. Ya, yang numerik ya, dengan format numerik. Nyimpannya loh ya. Tipe data date ditampilkan dalam format DD, MMM, RRR. Ya. Mengingatkan kembali saja, contoh menampilkan last name, hire date, dan employee. Yang hire date-nya kurang dari bulan Februari, maka lebih kecil dari 01 Feb. Ya, 88, ketemunya King dan Wallen. Mungkin kalau ini datanya akan berbeda-beda ya, tergantung dari Oracle yang kita gunakan. Mungkin punya saya malah nggak ada Noro ya, Noro Select ya, karena 88 tahun 1988 itu tidak ada, mungkin tahun 2002 lah ya. Oh, 2002 salah. Nah, ini ada Dehan 2002. Oke. Kemudian kalau kita mau menampilkan tanggal sistem, itu kita bisa gunakan sysdate. Ya, tanggal sistem hari ini tanggal berapa? Ya, silakan Anda coba dengan menggunakan select sysdate. Ya, ini tahunnya 2010 kalau begini ya. Tapi kalau misalnya Anda pengen lihat sekarang tanggal berapa, ya silakan aja pakai sysdate select sysdate from dual ya, 26 September 2020. Oke. Kemudian kalau ingin bekerja dengan arithmetica date, artinya adalah misalnya 3 hari ke depan, 5 hari ke belakang gitu ya. Mungkin tanggal hari ini dikurangi tanggal 26 misalnya, dikurangi dengan tanggal 20, itu berapa hari. Kemudian kalau ingin menjumlahkan sejumlah jam ke dalam tanggal, ya ini operasi aritmetika dengan date. Ya. Ini hati-hati ya. Yang perlu Anda ingat-ingat di sini adalah date ditambah number, hasilnya adalah date. Ya. Misalnya tadi 26 September ditambah 5 ya, berarti nanti ketemunya adalah tipenya date. Date min number juga date.
Date min date itu adalah jumlah hari, numerik ya. Date ditambah number dibagi 24 itu hasilnya adalah date ya. Menambahkan sejumlah jam ke dalam tanggal ya, ke dalam tanggal berapa? Ini Anda perhatikan number dibagi 24 sejumlah jam ya, karena ke dalam date nanti ketemunya kan ini hari ya, nanti ditambahkan. Oke, bisa dicoba misalnya contoh di sini. Sys date dikurangi higher date dibagi 7 ya, tidak hanya dibagi, bisa dibagi 24, bisa dibagi 7, itu ketemunya adalah berapa minggu ya. Oke, nih ya, sekian minggu. Sudah bekerjanya berapa minggu, nanti tinggal berapa hari gitu ya dibaginya, atau berapa tahun ya, berapa tahun, berapa hari. Oke, gampang lah ya ini. Oke, silakan dicoba. Selanjutnya adalah berbagai fungsi date ya yang ada di Oracle ya, mengembalikan tipe date kecuali month between ya, contohnya misalnya month between date 1 date 2 itu mengembalikan jumlah bulan ya. Kemudian add month ya, date, n berarti dia akan mengembalikan date ya. Contohnya di sini Juli itu ditambah 6 bulan ketemunya adalah Januari. Next day ya. Jadi kalau kita pengen tahu hari ya, mendapatkan tanggal dari hari setelah tanggal yang ditetapkan. Ya, hari yang dimasukkan berupa karakter dapat berupa nilai numerik dari hari maupun nilai karakter hari ya. Jadi misalnya contoh nanti kita lihat ya, kita lihat dulu fungsinya. Last day mengembalikan tanggal akhir bulan, contoh Februari 2017 itu ketemunya 28 Februari, akhir bulannya tanggal 28. Round ya, round date month, pembulatan date ke bulan terdekat. Nah, contohnya round sys date month ya, September 17. Date year, pembulatan date ke tahun terdekat ya. Kita coba ya. Round date year, kemudian berarti tahun ke tahun terdekat. Trans date month, pemotongan date sampai bulan ya, sampai bulan. Kemudian trans date year ya, berarti ini ke date sampai dengan tahun. Kita coba ya, kita pakai dual saja ya. Dengan sys date tanggal 26 kita akan coba misalnya last day ya. Last day-nya kapan nih? Select last day 26 set 20 30 kali ya, from 2 ya, 30 ya. Kemudian kalau next day-nya Friday ya, next day Friday, next day Friday. Berapa ya? Oh, 2 Oktober ya, hari Jumat 2 Oktober. Bisa nggak ya pakai ininya sys date? Bisa kali ya. Ya, sama ya. Kalau nggak pakai from 2 nggak bisa ya. Nggak bisa, harus from. Sekarang kalau mau round ya, kita coba
round date ya. Ini round month. Ya, Anda perhatikan ya. Pembulatan date ke bulan terdekat ya, September berarti ke Oktober. Kalau year-nya sekarang sudah 2021 ya. Kemudian kalau trans year ya, 2020 ya, trans ya, potong. Kalau round naik ke atas ya. Kemudian kalau transnya date, transnya month. Ini bisa nggak ya? Oh ya, oke, transnya month temu September. Oke. Kita akan lihat contoh-contohnya. Silakan dicoba ya, contoh sini sudah dibuatkan contoh 11, cukup panjang gitu ya. Silakan diamati ya, menampilkan employee ID, hire date ya, yang tanggal evaluasinya setelah bekerja selama 6 tahun, hari Jumat pertama setelah tanggal hire date, kemudian tanggal terakhir dari bulan hire date untuk seluruh employee yang telah bekerja lebih dari 200 bulan ya. Oke, kita ajari ya. Ini employee ID hire date, tanggal evaluasinya benar ya, karyawan setelah 6 ini ya, tanggal evaluasi benar ya, tanggal evaluasinya itu adalah tanggal hari ini yang mau dievaluasi dikurangi dengan tanggal hire date ya, month between ya. Yang mau dievaluasi itu adalah sys date-nya hari ini dengan hire date. Kemudian yang dievaluasi itu adalah yang bekerja selama 6 bulan. Add month dari hire date ditambah 6 bulan. Ya, ini direview ya. Kemudian hari Jumat pertama setelah tanggal hire date. Next day dari hire date adalah next day Friday-nya itu kapan? Last day dari hire date. Sama seperti tadi contoh-contoh kita ya. Nah, yang telah bekerja lebih dari 200 bulan. Sehingga month between-nya sys date, hire date yang lebih dari 200. Karena dia pingin 200 bulan. Ya. Silakan dicoba. Oke, silakan dicoba dan diamati ya. Mungkin tanggalnya mungkin ini nanti agak berbeda-beda ya, tidak apa-apa, tetapi yang penting Anda paham maksudnya ya. Oke. Berikutnya ya, kita lanjut ya, silakan dipelajari. Kemudian membandingkan hire date dari seluruh karyawan yang bekerja mulai tahun 97. Yang ditampilkan adalah employee ID, hire date, awal bulan mulai bekerja dengan fungsi round dan trans. Ya, jadi yang Anda perhatikan di sini ya, cara bikinnya hire date dari seluruh karyawan. Yang ditampilkan tentunya employee ID dan hire date yang mulai bekerja di tahun 97. Ya, di sini langsung saja from employees where ya, hire date like 97. Baru kemudian yang ditampilkan adalah ini sudah tadi ya, awal bulan mulai bekerja, awal bulan ya, dengan fungsi round dan trans, awal bulannya ya, awal bulan dari fungsi dari hire date-nya. Oke, kita analisa ya, hasilnya adalah ini. Yang mau ditampilkan dulu ya, yang mau ditampilkan adalah employee ID, hire date, awal bulan bekerja dengan fungsi round dan trans ya, round hire date month,
trans hire date month dari tabel employee yang hire date-nya mulai dari 97. Oke, kita coba ya. Tidak ada karena 97 kejauhan ya. Saya buat yang ini 2000 aja. 2002. Ya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Hire date-nya 17 Agustus ya, kemudian round month-nya adalah Sabtu 1 September, Agustus September, run-nya adalah 1 Agustus ya. Kalau yang Juni juga perhatikan yang Juni 2002 ya. Round hire date-nya adalah Juni, kemudian trans-nya juga Juni. Ya, hati-hati ya, ini coba Anda amati nih, kenapa bisa begitu. Ya. Kenapa bisa ketemunya Juni ya? Karena ini tanggalnya kan tanggal 7. Ya, kalau di round ya tanggal 7 kan tidak separohnya. Ya, tidak separuhnya maka ketemunya di Juni. Ya, kemudian di truncated berarti tetap ke tanggal 1 bulan Juni. 7 juga ya, 7 ya, 7 itu juga ke tanggal 1 di bulan yang sama roundnya. Jadi kalau 16 lebih dari separuhnya maka dia ke bulan September. Hati-hati ya. Oke, itu ya fungsi yang bisa dilakukan dengan menggunakan Oracle ya. Jadi ada fungsi untuk karakter, ya ada fungsi untuk karakter, number, dan date, ya tanggal. Ya, yang karakter bisa untuk manipulasi karakter dan case manipulasi, kemudian number itu berarti inputannya number, keluarannya juga number, kemudian yang date ya ingat-ingat kembali bisa menggunakan fungsi date yang ditambahkan atau mungkin bukan ditambahkan ya, istilahnya adalah apa ya, operasi ya, bisa menggunakan operasi aritmetika dengan date ya, tadi ditambah, dikurang, dibagi ya berapa bulan berapa tahun. Kemudian bisa juga untuk fungsi date-nya, bisa tadi ada contohnya misalnya ini ya, month, between, at month, next day, last round, dan trans. Oke. Itu materi kita untuk hari ini gitu ya. Silakan Anda pelajari, kemudian Anda coba ya. Tadi saya sudah mencontohkan menggunakan SQL Plus-nya. Nanti selanjutnya kita akan mengerjakan soal-soal ya. Kita akan mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan ya, yang sudah ada di modul. Jadi kita akan coba buat ya 7 soal ini, sudah ada jawabannya, tinggal sudah ada hasil query-nya maksud saya ya, tinggal Anda membuat query-nya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berlatih ya. Tetap jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, walaupun di masa pandemi Anda tetap harus semangat ya, semangat mengerjakan query-query gitu ya. Nanti kita akan coba ya berapa lama ini ya, berapa bulan pandemi ini akan berakhir ya. Jadi nanti kita bisa gunakan fungsi date-nya tadi ya,
months between ya, berapa bulan ketemunya atau berapa hari ya. Dari mulai, saya masih ingat sekali, mulainya adalah di 16 Maret 2020 ya untuk Indonesia gitu ya, walaupun COVID-19 di Indonesia itu mulai 16 Maret 2020 itu mulai pemberlakuan ya. Kalau di sini mulai pemberlakuan juga work from home-nya gitu 2020 16 Maret. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat ya. Selamat pagi.